Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita sebagai muslim selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Salah satu nikmatnya itu adalah al-iman. Salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Karena kenapa? Kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disempurnakan dalam nasabnya, ilmunya, fisiknya, dan kesuksesan di dunia, lebih-lebih kesuksesan di akhirat. Dan semoga orang-orang yang mengikutinya juga sukses di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pernah nggak kita merasa baik-baik saja di dunia ini? Pernah nggak kita merasa bahwa tidak ada yang mengawasi? Pernah nggak kita merasa lalai dalam ibadah? Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita merasa Allah Subhanahu wa taala tidak mengawasi kita. Saya ingin mengangkat sebuah kisah di dalam kepemimpinan Umar bin Khattab. Itu kebiasaannya adalah belusukan di warga-warganya. Pada saat dia belusukan, pergi berkeliling, dia itu menemukan salah satu pemuda. Dia seorang budak. Dia pergi pemuda ini menggembala beberapa ekor domba. Kemudian Umar menghampirinya, wahai pemuda, ya fulan, jualkan satu kepada saya, satu domba. Kemudian budak ini mengatakan, sesungguhnya ini bukan punya saya, ini punya bos saya. Kemudian Umar menguji lagi dengan bertanya, biarlah kepada bosmu, sesungguhnya domba ini telah dimakan serigala. Kemudian akan dikatakan budak ini mengatakan, fa'aina Allah, di mana Allah? Maka pada saat itu Umar tersentuh hatinya dan berkata, demi Allah, sesungguhnya kata-kata ini saya akan memerdekakannya. Dan pada akhirnya budak ini dibeli oleh Umar dan budak ini merdeka. Hal ini selaras dengan hadis Nabi yang masyhur, yaitu ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, duduk di hadapan Rasulullah SAW dan bertanya, akhirnya anil ihsan. Maka Rasulullah mengatakan, ihsan itu adalah antara Allah, engkau beribadah karena kata karena kata apa tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Engkau beribadah seakan-akan engkau pada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tidak melihat Allah, maka ingatlah Allah melihatmu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah pendek ini adalah yaitu muraqabah. Salah satu tingkat iman yang paling tinggi adalah kita melakukan sesuatu, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kisah pendek ini kita dapat mengambil banyak pelajaran. Mungkin itu dari saya. Saya punya satu pantun, burung pipit, burung kenari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.